Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan Cimahi yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pemirsa TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kita sudah masuk pada pembahasan rukun iman dan kita sudah sampai pada rukun iman pertama, yaitu iman kepada Allah. Sudah kita terangkan iman kepada Allah baru benar, baru sempurna, baru lurus kalau beriman kepada 4 hal. Hal pertama, beriman kepada keberadaan Allah. Ini sudah dijelaskan kemarin. Ada 4 dalil yang menunjukkan Allah itu ada. Kedua, beriman kepada rububiyah Allah. Ketiga, kepada uluhiyah Allah, dan keempat, kepada asma dan sifat. Iman kepada keberadaan Allah sudah kita terangkan. Nah, sekarang kita masuki yang kedua, iman kepada rububiyah Allah. Apa maknanya? Ay bi annahu wahdahu rabb la syarikalah wa la mu'in. Maknanya adalah beriman bahwa Allah satu-satunya Rabb. Tidak ada sekutu baginya dalam hal ini dan tidak ada penolong bagi Allah. Allah nggak butuh pertolongan, nggak butuh bantuan, nggak butuh dukungan. Sebab salah satu di antara sifat Allah adalah Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Qayyum itu yang berdiri sendiri, tidak butuh bantuan, pertolongan, dukungan apapun dari makhluknya. Jadi beriman kepada rububiyah Allah maknanya beriman Allah satu-satunya Rabb. Tak ada Rabb lain di alam jagat raya ini selain Dia. Apa makna Rabb? Makna Rabb adalah man lahul khalqu wal mulku wal amru. Fala khaliqa illallah wala malika illahu wala amru illallah. Makna Rabb adalah zat yang baginya lah seluruh makhluk, seluruh ciptaan alam jagat raya beserta isinya ini milik Allah. Baginya pula seluruh kerajaan atau kekuasaan. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha barokah Allah yang di dalam genggaman tangannya lah seluruh kekuasaan kerajaan. Dan baginya lah pula seluruh urusan. Urusan apa? Semua urusan.
baik urusan kauni ataupun syar'i. Urusan kauni itu semua urusan yang terjadi di alam itu milik Allah, yang ngatur Allah, yang menetapkan Allah, menghidupkan, mematikan, memberi manfaat, memberi madarat, memberi rizki atau menahan rizki, yang menghinakan ataupun yang memuliakan. Itu semua urusan di tangan Allah. Maka tak ada pencipta selain Allah. Tak ada raja dan penguasa selain Dia, dan tak ada urusan selain milik Dia. Inilah makna Rabb. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 54. Kata Allah, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, bagi Allah lah semua ciptaan dan semua urusan. Dalam Fatir 13 Allah menyatakan, dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunih ma yamlikuna min qitmir. Yang demikian itu bahwa Allah lah yang menjadi Rabb kalian, baginya lah semua kekuasaan. Adapun berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah, mereka sedikit pun tidak memiliki kekuasaan sekalipun setipis kulit ari. Kulit kan tipis ya. Setipis itu pun makhluk gak memiliki kekuasaan. Semua kekuasaan milik Allah, semua urusan milik Allah, dan semua ciptaan milik Allah. Inilah yang dimaksud dengan meyakini, mengimani kerububiyahan Allah, dan Allah esa dalam hal itu. Karena itulah wajib Allah ini ditauhidkan, diesakan dalam hal kerububiyahan. Dari sini lahirlah tauhid ar-rububiyah. Tauhid rububiyah artinya mengesahkan Allah dalam hal Rabb, dalam hal kerububiyahan, dalam hal bahwa Allah satu-satunya pencipta, penguasa, dan pemilik seluruh urusan. Di alam jagat raya ini tak ada seorang pun dari makhluknya yang mengingkari kerububiyahan Allah. Kalau toh ada, hanya sebatas verbal, sebatas ucapan lisan, hanya sebatas ketakaburan. Hati nama mengakui. Contoh nih si Fir'aun, la'anahullah, yang berkata, ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang paling tinggi. Surah An-Nazi'at. Atau dalam surah Al-Qasas 38, si Fir'aun ini berkata di hadapan para penggawanya, para menteri bawahannya, menyatakan, ya ayyuhal mala ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai para pembesar, aku tidak mengetahui adanya sesembahan bagi kalian selain aku. Aku Rabb kalian yang paling tinggi, dan aku satu-satunya sesembahan kalian. Itu si Fir'aun tah. Tapi cuma secara lisan. Hati nama mengakui Allah satu-satunya Rabb sekaligus ilah. Dari mana kita tahu isi hati si Fir'aun? Kita mah tidak tahu. Kenapa atuh sotoy tadi menyatakan isi hati Fir'aun meyakini? Sebab diberitahu oleh yang maha tahu hati semua makhluk. Siapa? Allah. Allah kan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Allah, kami kata Allah mengetahui
Apa saja yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Wallahu alimun bidatis sudur. Allah itu tahu isi hati manusia, termasuk hati si Fir'aun. Allah ungkapkan si Fir'aun itu yakin tentang kebenaran dakwah Nabi Musa. Seperti yang Allah jelaskan dalam Quran surah An-Naml 14. Terus kenapa tuh ngaku-ngaku Rob yang paling tinggi, ngaku-ngaku sesatu-satunya sembahan, itu mah karena sombong, arogan, takabur, merasa diri tinggi. Kenapa suudzon gitu kepada si Fir'aun? Bukan suudzon, ini Allah yang mengatakan. Si Fir'aun itu yakin hatinya bahwa dakwah Nabi Musa benar, tapi ngaku Rob paling tinggi, ngaku satu-satunya ilah sesembahan, itu karena sombong. Nih Allah menyatakan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Tuh, dibongkar isi hati si Fir'aun oleh Allah Azza wa Jalla. Wajahadu biha, si Fir'aun itu menentang dakwah Nabi Musa. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal hati-hati mereka meyakini kebenaran. Bukan hanya si Fir'aun, penggawanya, bawahannya, pengikutnya juga meyakini. Makanya disebut wastaiqanatha anfusuhum. Bukan nafsuhu, tapi anfusum, mereka semua. Terus kenapa ngaku paling tinggi? Zulman wa uluwa. Karena kezaliman dan kesombongan. Uluwa itu merasa diri tinggi, merasa diri luhur. Juga dalam surah Al-Isra ayat 102, oleh Nabi Musa pun dibongkar isi hati si Fir'aun, bahwa si Fir'aun itu tahu kitab Taurat yang ada di tangan Nabi Musa dari Allah. Itu tahu si Fir'aun. Sebagaimana diungkap oleh Nabi Musa, dan ini oleh Allah diceritakan kepada kita dalam Al-Isra ayat 103. Kata Allah, berkata Nabi Musa, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard basair wa inni la'adhunnuka ya fir'aunu mathbura. Kata Nabi Musa, padahal kamu tahu hai Fir'aun, tidak ada yang menurunkan mukjizat ini. Mukjizat kepada Nabi Musa yang mengalahkan semua sihir, ahli-ahli sihir si Fir'aun, sampai tunduk takluk dan kemudian ikut kepada Nabi Musa. Sujud kepada Nabi Musa. Tapi sujudnya bukan sujud ibadah atau menyembah, tapi hormat. Da zaman baheula mah dibolehkan menghormat dalam bentuk bersujud, boleh. Baheula malaikat disuruh sujud kepada Adam. Sujudnya bukan menyembah tapi menghormat. Nabi Yusuf sujud beserta saudara-saudaranya kepada bapaknya. Terus saudara Yusuf sujud ke Yusuf. Nah ini tukang sihir sujud kepada Musa. Menghormat, mengaku kalah, bukan beribadah. Nah, itu mujizat Nabi Musa. Kata Nabi Musa, laqad alimta, engkau kan tahu hai Fir'aun, ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard. Tidak ada yang memberikan mukjizat ini kepadaku kecuali penguasa langit dan bumi. Untuk apa? Basair, sebagai bukti aku tuh utusan dia. Sebagai bukti aku tuh benar. Wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun mathbura. Dan aku menduga. Menduga itu yakin. Makna dhan di sini maknanya yakin. Bukan ragu. Sebagaimana firman Allah bahwa
wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yang khusyuk itu orang-orang yang yadhunnuna. Yadhunnuna di sini bukan dzon ragu tapi yakin. Yakin mereka akan berjumpa dengan Allah, dengan Rabbnya. Perkataan Nabi Musa, wa inni la'adhunnuka ya Fir'aunu madhfura. Aku yakin hai Fir'aun bahwa kamu akan binasa karena penentanganmu. Jadi si Fir'aun ngaku dirinya Rabb yang paling tinggi. Ngaku tidak ada sembahan yang lain selain dirinya, hanya sekadar lisan. Hanya karena menunjukkan kesombongan. Hati nama mengakui Musa benar. Hatinya meyakini dakwah Nabi Musa itu benar. Tapi karena takabur, karena sombong, yang sombong ini suka menolak kebenaran. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kalau dirinya salah dinasihati, ditolak itu nasihat, dan yang menasihat itu direndahkan, dihinakan sehina-hinanya. Takabur itu. Itu hadis. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada takabur walaupun sekecil debu. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbahu hasan wa na'lahu hasan. Wahai Rasulullah, ada orang suka pakai pakaian yang bagus, sendal juga bagus. Sombong tuh yang begitu apa tidak? Kata Nabi, tidak. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Enggak. Karena Allah indah dan mencintai keindahan. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, si Fir'aun begitu tuh. Dan sekarang pengikutnya banyak. Nggak mau didakwahi, nggak mau dikritik, nggak mau dikoreksi kesalahannya, malah seperti Fir'aun. Musa dan pengikutnya yang dia yakini kebenarannya dihinakan, dizalimi. Itulah siapa tadi? Si Fir'aun. Walhasil tak ada orang di alam jagat raya ini yang mengingkari kerububiahan Allah. Oleh karena itu, orang-orang musyrik pun meyakini kerububiahan Allah, sekalipun menduakan Allah dalam al-uluhiyah. Nanti akan dibahas uluhiyah. Kata siapa? Orang-orang musyrik meyakini kerububiahan Allah, meyakini Allah sebagai Rabb satu-satunya. Kata Allah. Ini dalam banyak ayat. Contohnya surah Al-Mu'minun mulai ayat 84 sampai 89. Allah berfirman, Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Qul afala tadhakkarun. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim sayaqulun lillah. Qul afala tattaqun. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Qul fa anna tusharun. Tanyakan olehmu hai Muhammad kepada mereka, kepada orang-orang musyrik. Milik siapakah bumi beserta isinya kalau kalian tahu? Pasti mereka menjawab milik Allah.
Katakan, kenapa kalian tidak mengambil pelajaran atau kalau ini milik Allah, nah kenapa menyembah kepada selain Allah? Gitunya. Tanyakan lagi oleh Muhammad, siapakah penguasa langit yang 7 dan penguasa arsy yang agung? Mereka pasti menjawab Allah. Katakan, kalau begitu kenapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Tanyakan lagi, siapakah yang di dalam genggaman tangannya lah kekuasaan segala sesuatu. Dia yang memberi jaminan keamanan dan tidak membutuhkan jaminan dari yang lainnya. Kalau kalian tahu, mereka pasti akan menjawab Allah. Qul afa'anna tusharun. Katakan, kalau begitu kenapa kalian bisa tersihir? Tertipu maksudnya. Sihirkan tipuan. Kenapa kalian tertipu atau sampai berpaling dari penyembahan kepada Allah menjadi penyembahan kepada selain Allah? Lihat lagi surah Az-Zukhruf ayat 9. Kata Allah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Kalau engkau, hai Muhammad, bertanya kepada orang-orang musyrik, siapa pencipta langit dan bumi? Pasti mereka akan menjawab, yang menciptakan itu Allah yang Maha Aziz dan Maha Alim. Lihat lagi surah Az-Zukhruf ayat 87-nya. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Pasti mereka akan menjawab, kalau gitu kenapa mereka bisa berpaling? Jadi semua ayat-ayat tadi menunjukkan orang musyrik pun mengakui kerububiyahan Allah. Tapi sekedar mengakui. Tapi apakah mereka meyakini Allah satu-satunya Rabb? Ternyata dari perbuatan orang musyrik mengisyaratkan mereka meyakini ada Rabb lain yang mereka yakini selain Allah. Yaitu siapa? Yang mereka yakini punya kemampuan mengatur urusan di alam. Bisa memberi rizki, melancarkan atau tidak, menyembuhkan atau tidak. Makanya mereka menyembah sesembahan-sesembahan selain Allah, menyembah arwah-arwah leluhur mereka, kadang meminta berdoa, wahai Mbah, sembuhkan penyakit saya, beri nyai jodoh yang segera. Kan ada begitu ya. Kenapa berdoa begitu? Karena yakin si Mbah yang diminta itu punya kemampuan untuk itu. Itu masalah rububiyah. Jadi mereka syirik di bidang rububiyah ya. Makanya akibatnya syirik di bidang uluhiyah juga. Nah, urusan Allah mencakup dua jenis urusan. Urusan kauni dan urusan syar'i. Kauni itu di alam. Maknanya pengatur seluruh alam dan apa yang terjadi di alam ini hanya Allah. Yang mengatur benda-benda mati yang besar-besar. Langit, bumi, matahari, bulan, bintang, planet-planet, gunung, hutan. Itu semua Allah. Yang mengatur manusia, binatang. Termasuk yang terkecil, bakteri, kuman. Itu Allah. Termasuk yang mengatur kejadian-kejadian yang terjadi menimpa manusia, menimpa binatang, menimpa kuman, virus, terjadi di langit gitu ya. Semuanya yang ngatur adalah Allah. Itu disebut urusan kauni. Itu milik Allah, di tangan Allah. Allah yang urus, maknanya annahu mudabbirul kaun wal qadhi fihi bima yuridu hasba ma taqtadhihi hikmatuhu.
Mananya Allah lah pengatur alam yang menetapkan segala sesuatu di alam sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kandungan sifat hikmahnya. Termasuk urusan yang kedua yaitu urusan syar'i. Fahuwa kadzalikal hakimu fihi bi syar'il ibadat wa ahkamil muamalat hasba ma taqtadihi hikmatuhu. Demikian juga urusan ibadah, urusan syar'i, Allah menjadi hakim. Bagaimana cara beribadah kepada Allah? Bagaimana cara bermuamalah antara sesama manusia? Ini juga beda-beda. Muamalah kepada Nabi SAW, muamalah kepada nabi-nabi lain, muamalah kepada para ulama, muamalah kepada orang tua, muamalah kepada kawan sesama, kerabat, tetangga, muamalah kepada yang lebih tua, yang lebih muda, kepada orang kafir. Itu semua diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Semua urusan syar'i juga milik Allah. Dan Allah menetapkan sesuai dengan sifat hikmahnya. Makanya semua urusan syariat yang Allah tetapkan maslahat, nggak ada yang madarat. Maka faman ittakhadha ma'allahi ta'ala musyri'an fil ibadah au hakiman fil muamalat faqad asyraka bihi wa lam yuhaqqiqil iman. Siapa yang mengambil syariat dari selain Allah dalam hal ibadah. Ibadah kepada Allah diambil dari kebiasaan, dari kultur, dari budaya. Kultur budaya siapa yang bikin? Manusia. Kenapa disebut budaya? Hasil budidaya manusia. Hasil kreativitas, olah fikir, olah rasa manusia dilakukan, dijadikan adat kebiasaan, jadi budaya. Itu produk orang loh, bukan produk Allah. Makanya kalau adat dijadikan ibadat, berarti kita beragama dengan bersumber kepada hasil pikiran orang. Padahal agama ini milik Allah, wahyu. Urusan semua milik Allah, urusan kauni di alam dan urusan syar'i tentang agama ini milik Allah. Bagaimana cara bermuamalah di bidang perdagangan? Ada fikih muamalah. Muamalah umpamanya di bidang tidak hanya dagang, pinjam meminjam, gadai menggadai dan seterusnya ya. Terus tentang masalah pernikahan. Ada dibahas fikih munakahah. Ada masalah politik, ada namanya fikih siasa. Ada masalah pidana perdata, ada namanya fiqih jinayah. Semuanya ada. Qurannya, hadisnya lengkap semuanya. Untuk apa kita berkreasi dalam beragama? Dan semua sudah lengkap, sudah mencakup sok. Urusan naon nu teu diatur ku Islam. Kawe saya diaturnya. Masuk kaki kiri dulu. Ada doa. Di dalam jangan menghadap atau membelakangi kiblat, jangan bicara, jangan nyanyi-nyanyi. Kau mau ngigel mah. Keluarnya kanan dulu, ada doa. Tuh diatur. Sok naon teu diatur. Hubungan suami istri diatur. Tidur diatur. Lengkap. Ya. Ada agama selengkap ini. Jadi untuk apa kita berkreasi? Bikin-bikin aturan di dalam beragama ini. Karena lengkapnya seluruh urusan yang Allah tetapkan. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu pun yang kami lewatkan, yang kami lalaikan, yang kami luputkan dalam kitab kami ini. Semua aturan itu sudah ada. Nggak perlu bikin aturan sendiri. Gitu. Nah, siapa yang mengambil sumber hukum, sumber agama
dalam hal ibadat, dalam hal muamalat, berarti dia telah menyekutukan Allah dan dia tidak mengaplikasikan iman dalam dirinya. Inilah yang kedua, yaitu beriman kepada rububiyah Allah. Maknanya beriman Allah satu-satunya Rabb, satu-satunya pencipta, satu-satunya pemilik seluruh urusan, satu-satunya penguasa. Tidak ada ciptaan kecuali ciptaan Allah. Tidak ada urusan kecuali urusan Allah. Tidak ada kekuasaan kecuali kekuasaan milik Allah. Inilah yang kedua. Ketiga, beriman kepada Allah tidak lengkap kalau hanya dua. Iman kepada keberadaan Allah dan iman kepada rububiyah. Enggak lengkap. Karena orang kafir juga iman tadi. Nah ini yang intinya yang ketiga. Beriman kepada uluhiyahnya Allah. Apa maknanya? Bi annahu wahdahul ilahul haqqu la syarikalah. Beriman bahwa Allah satu-satunya ilah yang benar. Yang benar ya, pakai embel-embel yang benar. Sebab ada ilah lain tapi salah, batil. Makanya makna la ilaha illallah jangan diartikan tidak ada sembahan selain Allah. Enggak. Karena bertolak belakang dengan kenyataan. Dalam realita, dalam kenyataan ada sembahan selain Allah? Banyak. Patung itu sembahan, matahari sembahan, batu pohon sembahan. Ada sembahan selain Allah. Cuma itu sembahan yang apa? Batil. Kalau yang hak hanya satu. Makanya Allah menyatakan dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang demikian itu karena Allah lah satu-satunya sembahan yang hak. Adapun sembahan yang mereka sembah selain Allah adalah sembahan yang batil. Walaupun batil tetap namanya sesembahan. Hawa nafsu juga oleh pengekor hawa nafsu disebut ilah ya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya tuh. Jadi ada ilah selain Allah tapi batil. Makanya makna beriman kepada uluhiyah Allah adalah annahu wahdahul ilahul haqqu la syarikalah. Beriman bahwa Allah satu-satunya ilah yang hak dan tak ada sekutu dalam hal itu. Apa makna ilah? Ilah bimakna ma'luh. Masdar bimakna isim maf'ul. Makna ma'luh adalah ma'bud yang disembah. Cuma al-ma'bud hubban wa ta'zima. Yang disembah karena kecintaan dan pengagungan. Saking besarnya cintanya, saking hebatnya pengagungannya, lalu disembahlah. Ya ada keterpaksaan. Tidak ada ketidakikhlasan dalam menyembah kepada Allah karena dorongan cinta dan mengagungkan. Senang beribadah kepada Allah. Kalau disertai dengan cinta apapun, walaupun repot, capek, lelah, berkorban, kalau disertai cinta, seneng kan ya? Makanya banyak slogan, cintai pekerjaanmu. Jangan mencari pekerjaan yang kau cintai, kan gitunya. Mencari pekerjaan yang kita cintai mah susah, belum tentu dapat. Tapi cintai aja pekerjaan yang sudah kamu dapat. Kamu akan senang menjalaninya, mengerjakannya. Jadi Allah itu satu-satunya ilah, makna ilah ma'luh, makna ma'luh ma'bud hubban wa ta'zima. Makna ilah itu
sesembahan yang disembah karena cinta dan pengagungan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 163, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ilah kalian itu hanya satu ilah. Ilah yang lain bukan milik kalian, yang batil itu. Wa ilahukum, ilah kalian adalah ilah yang esa. Tidak ada ilah yang hak selain Dia yang Rahman dan Rahim. Dalam Ali Imran 18 Allah menyatakan, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illahu al azizul hakim. Allah bersaksi tidak ada sembahan yang sah yang hak selain Dia, juga para malaikatnya dan orang-orang yang berilmu yang tegak di atas keadilan. Tidak ada sembahan yang hak selain Dia yang Maha Aziz dan Maha Hakim. Maka segala sesuatu yang disembah selain Allah, keuluhiyahan sesembahan itu batil. Ada selain Allah yang disembah oleh orang karena kebodohan. Para malaikat disembah. Bahkan ada nabi yang disembah. Siapa nabi yang disembah? Nabi Isa, Nabi Uzair, Nabi Muhammad SAW. Ada yang menyembahnya? Ada. Saya mah nggak pinjem mata. Lihat sendiri orang sujud kepada kuburan Nabi SAW. Setelah kematiannya tuh sujud, kedepruk tuh sujud. Ada yang berdoa menghadap kuburan Nabi SAW. Kalau di Madinah, di Masjid Nabawi itu kan kuburan Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar ada di sebelah depan, arah kiblat sebelah kiri. Nah, orang kalau mau ziarah lewat. Dijaga sama askar, nggak boleh di sana sujud, berdoa, diusir. Tapi pas keluar pintu di luar ngajar-ajar kieu bukan menghadap kiblat. Menghadap ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sholat langsung disamperi oleh askar atau oleh orang lainnya, sholat menghadap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung haram nggak boleh. Masa sujud kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kiblatnya ke sana, di belakangi kiblatnya. Jadi ada sembahan selain Allah. Ada yang disembah itu makhluk yang soleh seperti para malaikat, para nabi, termasuk nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Malah ada orang-orang para wali setelah kematiannya kuburannya ada yang menyembahnya. Ada yang sujud? Ada. Yang joget-joget nyanyi-nyanyi banyak gitu ya. Yang minta-minta ada banyak. Maka itu sesembahan yang batil. Tidak berhak, tidak layak disembah. Tapi yang disembahnya dari kalangan orang soleh bukan berarti malaikat batil, para nabi batil, Nabi SAW batil. Bukan begitu. Tapi perbuatan penyembahan orang itu kepada mereka itu yang batil. Wa anna allaha huwal aliyul kabir. Allah lah yang maha tinggi dan maha besar. Penamaan mereka kepada sembahan mereka bahwa itu ilah, sesembahan, tidak memberi hak uluhiyah kepada sembahan itu. Seperti Lata, Uzza, Manat, Hubal, macam-macam itu dikasih nama. Apa kata Allah? In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa abaukum. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata thalithatal ukhra alakumul dzakar wa lahul untha tilka idzan qismatun diza. In hiya illa asma' sammaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidakkah kalian perhatikan Lata, Uzza dan Manat yang ketiganya?
Itu disebut oleh Allah disuruh memperhatikan Lata, Uzza, Manat bukan karena kebesarannya, bukan. Tapi karena hinanya. Karena itu disebut dalam konteks setelah Allah mengisrokan Nabi SAW, memirajkan Nabi. Diberitahukan, diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Baru afara'aitumul Lata wal Uzza. Ketika dimi'rajkan, Nabi SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Di sampingnya ada surga ma'wa. Surga sudah ada saat itu. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, ketika Sidratul Muntaha ditutupi oleh sesuatu yang menutupinya. Apa? Entah warna-warni indah yang kata Nabi SAW, aku belum pernah melihat keindahan seperti itu. Mazaghal basar wa matagha, sampai olohok mata ini tengisep-ngisep dan tidak berpaling dari keindahan itu. Sampai di akhir keterangan itu, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Nabi SAW sudah melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang dahsyat. Nah itu ciptaan Allah yang luar biasa. Sekarang coba kalian perhatikan Lata, Uzza dan Manat. Apa keistimewaannya dia? Apa keunggulannya, kelebihannya? Nggak ada gitu. Nah lalu kata Allah, in hiya. Nama-nama itu tiada lain kecuali nama yang kalian tetapkan beserta bapak-bapak kalian. Yang Allah tidak menurunkan keterangan sedikit pun tentang hal itu. Kalau Allah mah punya nama Al-Asmaul Husna, dan setiap nama mengandung sifat, dan setiap sifat aplikatif, terwujud, terbukti di dalam semua ciptaan. Allah itu Ar-Razzaq, sang pemberi rizki. Itu buktinya makhluk semua diberi rizki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang melata di muka bumi kecuali tanggungan Allah rizkinya tuh. Sekecil apapun, sehina apapun itu binatang, itu makhluk, dikasih rizki. Karena Allah Ar-Razzaq. Allah itu Maha Khaliq, itu ciptaannya banyak. Allah itu Al-Wahhab, Maha Pemberi, itu banyak makhluk yang diberi. Allah itu umpamanya Maha dahsyat siksanya, itu banyak orang-orang yang disiksa ketika hidup di dunia sampai hancur lebur. Belum lagi di alam kubur, belum lagi di akhirat, di neraka. Wal'iyadzubillah. Jadi Allah punya nama banyak, nama Allah mengandung sifat. Sifat Allah sudah terwujud di dalam seluruh alam jagat raya yang menjadi ciptaannya ini. Oleh karena itu dalam surah Al-A'raf ayat 71, ketika Hud berkata kepada kaumnya ini mendebat Hud tentang Allah. Apa kata Nabi Hud? Atujadilunani fi asma'in samaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan. Apakah kalian mendebat aku tentang sesembahan-sesembahan kalian yang namanya kalian tetapkan oleh kalian dan oleh bapak-bapak kalian? Padahal Allah mah tidak menurunkan keterangan tentang hal itu sedikit pun. Kalau Allah punya nama, Allah yang ngasih nama untuk dirinya sendiri. Kalau Allah menerangkan sifat, itu keterangan sifat Allah dari diri Allah sendiri dalam Al-Quran atau dari Rasul SAW melalui wahyu dalam hadisnya yang sahih. Itu Allah yang menetapkan.
Kalau sesembahan kalian, maka kalian yang menetapkan nama itu. Berkata Nabi Yusuf kepada dua kawan yang sekamar di penjara. Yang kemudian dua kawan itu satu dihukum mati, digantung, disalib, dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai. Satu lagi dibebaskan dan dijadikan pelayan raja gitu ya, memerah anggur. Kata Nabi Yusuf ketika masih di penjara, arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Mana yang lebih baik? Beberapa sesembahan yang berbeda-beda atau Allah yang esa dan kuasa? Sesembahan selain Allah kan banyak. Nah, oleh mereka disembah beberapa. Selain mereka juga menyembah Allah, iya. Allah disembah, selain Allah juga disembah. Mana yang lebih baik? Sesembahan yang banyak atau Allah yang esa dan kuasa? Tidaklah yang kalian sembah selain Allah kecuali sekedar nama-nama yang kalian tetapkan sebagai nama oleh kalian dan bapak-bapak kalian. Allah tidak menurunkan keterangan dalam hal itu sedikit pun. Oleh karena itulah maka seluruh Rasul selalu berkata kepada kaumnya, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah oleh kalian hanya Allah. Yang tak ada sesembahan yang lain bagi kalian selain Allah. Tapi kebanyakan orang enggan menerima ini dan mengambil sesembahan lain selain menyembah Allah. Mereka menyembah Allah, mereka pun menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Maka Allah anggap batil apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terhadap sesembahan-sembahan lain dengan dua dalil akal. Dan dalil akal ini oleh Allah disentil, diungkit dalam Al-Quran. Pertama surah Al-Furqan ayat 3 Allah menyatakan, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Mereka orang-orang musyrik mengambil sesembahan-sembahan yang lain yang tidak bisa menciptakan apapun, bahkan mereka diciptakan, dibuat oleh penyembahnya sendiri. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberi madarat atau manfaat untuk dirinya sendiri, apalagi untuk yang lain. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mematikan, menghidupkan ataupun membangkitkan nanti di hari kiamat. Yang kayak gitu kok disembah? Di mana akal kalian, kan gitu? Ini dalil akal. Juga diterangkan dalam surah Saba 22-23. Allah menyatakan, "Qul id'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahirin wa la tanfa'u syafa'atu 'indah illa liman adzina lah." Katakan kepada orang-orang yang menyembah sesembahan selain Allah, bahwa semua sesembahan itu tidak memiliki kemampuan sekalipun sekecil debu di langit ataupun di bumi. Mereka tidak memiliki peran sedikit pun ketika menciptakan langit dan bumi. Sesembahan-sembahan itu enggak memiliki peran. Ketika mengatur alam jagat raya juga tidak memiliki peran apapun.
Lihat Al-A'raf ayat 191, 192. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka akan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun, bahkan sesembahan itu diciptakan. Sesembahan itu tidak memiliki kemampuan untuk menolong orang lain, bahkan menolong diri sendiri saja tidak bisa. Coba sesembahan itu dalam bentuk patung, dalam bentuk batu, dalam bentuk pohon, kita getok. Nangkis enggak? Enggak. Atau menghindar? Tidak. Kita runtuhkan. Bisa menolong diri sendiri? Tidak. Kalau itu pohon ditebang, nggak bisa apa-apa. Seperti yang terjadi di zaman Nabi Ibrahim. Itu patung-patung yang gede dihancurkan. Kan ugat-ugat acan. Dalam arti tidak bergerak sedikit pun untuk membela diri. Runtuh sudah. Bagaimana yang kayak begitu bisa menyelamatkan orang lain? Dirinya sendiri nggak bisa bertahan untuk membela dirinya sendiri. Yang kayak gitu disembah, di mana akalmu gitu ya? Maka dikatakan oleh muallif, oleh pensyarah, wa idza kanat hadhihi halu tilkal alihah fa inna ittikhadhaha alihatan min asfahis safah wa abtalil batil. Kalau keadaan sesembahan itu kayak gitu, itu bisa uget-uget aja. Ngutekken curug nawa gitu tiasa. Umpama dalam bentuk patung begini. Sok suruh uget, suruh ngicip. Tidak bisa. Ya, dihancurkan. Hancur. Kalau keadaannya begitu, maka menjadikan mereka sebagai sembahan adalah sebodoh-bodoh sikap, sebatil-batil kebatilan. Tindakan terbodoh, tindakan terbatil. Inilah dalil akal yang pertama yang menyebabkan sesembahan itu enggak layak disembah. Menyembahnya adalah kebatilan yang nyata. Dalil kedua, masih dalil akal yang oleh Allah dijelaskan dalam Al-Quran. Anna haula'il musyrikin kanu yuqirruna anna Allah ta'ala wahdahu rabbul khaliqul ladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yajiru wa la yujaru alaih. Wa hadha yastalzimu an yuwahhiduhu bil uluhiyah kama wahhadahu bil rububiyah. Tadi dikemukakan orang-orang musyrik itu meyakini Allah sebagai Rabb, sebagai satu-satunya pencipta. Di tangannya lah kekuasaan segala sesuatu. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa pemilik arsy yang agung? Allah. Siapa yang menciptakan kalian? Semuanya dijawab Allah. Keyakinan ini harusnya mengharuskan mereka menyembah hanya Allah juga. Sebagaimana mereka telah mengesahkan Allah dalam hal rububiyah, harusnya mereka pun mengesahkan Allah dalam hal penyembahan, dalam hal uluhiyah. Makanya tidaklah Allah memerintahkan manusia untuk beribadah kecuali Allah jelaskan alasannya. Apa alasannya? Karena Allah telah menciptakan kamu beserta alam jagat raya ini. Makanya sembahlah Allah gitu tuh. Coba lihat Al-Baqarah mulai ayat 21 dan 22. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Hai manusia, sembahlah oleh kalian Allah, Rabb kalian.
Kenapa kalian harus menyembah Allah? Sebab Allah Rabb kalian. Lalu dirinci makna dan fungsi Rabb itu, yaitu Allah lah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Tuh. Kenapa harus menyembah Allah? Sebab Allah yang telah menciptakan kalian dan orang sebelum kalian. Dan Allah pula yang telah menjadikan bumi ini terhampar bagi kalian. Langit ini terbina bagi kalian. Allah pula yang menurunkan air dari langit. Dari air ini lalu Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Itu kan semua rububiyah Allah ya. Kerububiahan Allah itu dalam bentuk telah menciptakan kalian, menghamparkan bumi, menata langit, menurunkan air, memberi rizki, itu rububiyah tuh. Karena Allah sebagai Rabb bagi kalian yang sudah mengatur, memberi rezeki, menciptakan, memanage, maka sembahlah Dia satu-satunya. Maka fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian jadikan tandingan dalam hal sesembahan bagi Allah, padahal kalian tahu. Ini juga dalil apa? Dalil akal. Kenapa harus menyembah Allah? Sebab Allah yang telah memberikan segalanya bagi kalian. TNI itu wajib komitmen membela negara. Kenapa? Karena negara yang sudah menjamin semuanya, dilatih, digojlok fisiknya, mentalnya, diberi fasilitas yang dibutuhkan, senjata dikasih, pelatih dikasih, asrama dikasih, gaji bulanan, semuanya kan dikasihnya. Rumah dinas dikasih, untuk level tertentu kendaraan dinas dikasih. Maka pantas kalau umpamanya ada tentara yang mengundurkan diri, bisa nggak? Nggak bisa. Namanya apa? Desersi. Bisa ditangkap? Iya ditangkap. Apalagi belot, sama pindah ke luar negeri. Jadi tentara di Batur, dididik di biayaan ku urangnya. Ari ngabdi ka Batur. Tah, kita aja sebagai manusia gemes kanu kitu teta. Apalagi kepada Allah. Allah menciptakan, Allah memberi rezeki. Nyembah yang lain, kurang gimana gondok tuh. Kita aja gondoknya luar biasa kepada orang yang kayak begitu. Coba lihat ayat-ayat yang tadi. Ketika Allah menjelaskan kerububiahan Allah, Allah selalu menggiring otak mereka, akal mereka untuk menyembah Allah. Apabila kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Mereka jawab Allah. Lalu kenapa kalian berpaling dengan menyembah selain Allah? Tuh. Lihat umpah Al-Quran surah Yunus ayat 31-32. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun dzalikumullahu rabbukumul haqq famadza ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun. Tanya kepada mereka, siapa yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Atau siapa yang memiliki, memberikan kepada kalian pendengaran, penglihatan, yang mengeluarkan kehidupan dari kematian, kematian dari kehidupan, dan siapa yang mengatur seluruh urusan? Pasti mereka menjawab Allah. Kalau begitu kenapa kamu tidak takut kepada Allah? Kalau begitu kenapa kalian berpaling dengan menyembah selain Allah? Ini kan menuntun akal mereka ya. Untuk berpikir, iya ya. Karena segala sesuatunya diatur, dikuasai oleh Allah, diberikan oleh Allah. Kenapa yang disembah yang lain? Ya, inilah iman kepada rububiyah Allah. Cukup ya, sampai di sini saja penjelasan kita tentang iman kepada Allah. Baru 3 poin. Pertama, iman kepada keberadaan Allah. Kedua, iman kepada rububiyah Allah. Ketiga, iman kepada uluhiyah Allah. Tinggal tersisa 1 nanti, iman kepada asma dan sifat Allah ya.
Taib, masih punya waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Yang mau ngacung silakan. Ya, kalau ada yang bertanya langsung, kalau mau pakai tulisan juga boleh. Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.